Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab 9 yang diberi nama Managing Files. Nah, di bab ini kita memiliki 10 pembahasan, beberapa di antaranya yaitu struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, spesial karakter, dan lain sebagainya. Nah, oke. Yang pertama adalah struktur direktori pada Linux. Kita belajar ini karena ini merupakan dasar untuk kita mengoperasikan Linux. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa gambar stress atau garis miring ini ada di paling atas, yang menandakan ini adalah hak akses milik root yang paling tinggi, sehingga dia bisa melakukan perintah apa saja. Nah, di bawahnya ada beberapa ya teman-teman, tapi untuk dasarnya teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu tentang home dan user. Kalau user itu adalah file untuk menyimpan instalasi aplikasi pada Linux. Jadi konsepnya sama ya teman-teman, seperti program file. Nah, kalau home adalah home directory dari semua user yang ada di Linux. Jadi mau itu Linux ataupun desktop, itu servernya sama ya teman-teman. Directory etc untuk menyimpan semua konfigurasi pada Linux. Jadi nanti semisal teman-teman mau melakukan sebuah konfigurasi, jadi teman-teman lebih akrab atau lebih tidak asing dengan directory etc. Nah, oke teman-teman, boleh buka Debian teman-teman terlebih dahulu, lalu ke activity, lalu teman-teman ketik file ini. Nah, oke. Kalau kita ke file, itu otomatis kita diarahkannya ke home directory ya, teman-teman. Nah, untuk melihat user pada Debian kita, teman-teman bisa klik other location, lalu tanda slash ini. Nah, di sini muncul beberapa files yang nantinya akan kita pelajari. Nah, di sini juga dapat melihat parents directory. Caranya, teman-teman bisa klik filenya, lalu klik kanan, lalu teman-teman tekan yang properties. Nah, di sini ada tertulis parents foldernya adalah straight atau root. Nah, untuk melihat parameter ini, teman-teman juga bisa ke home terlebih dahulu, lalu teman-teman klik filenya, lalu properties. Nah, di sini tertulis kalau parents foldernya adalah home directory user kita. Oke, untuk perintah yang ketiga atau poin yang ketiga adalah absolute versus relative path. Jadi semisal kita ada di home lalu kita ingin ke bin, kita harus menggunakan tanda slash terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita perlu masuk ke root terlebih dahulu untuk loncat dari user ke bin. Tapi semisal memang kita sedang berada di user dan ingin bin, teman-teman nggak usah masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kalau relative path itu awalnya nggak usah pakai slash, jadi dia langsung semisal cd bin, cd lib seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa buka terminal teman-teman terlebih dahulu, lalu masuk ke root, perintah su, lalu password ya. Dan di sini kita masuk ke cd slash dulu, lalu kita masuk ke Apache, karena kita di sini akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Kita tulis cd spasi slash etc slash apache 2, lalu kita pwd untuk mengetahui posisi kita sekarang. Nah, oke, kita ada di etc apache 2. Nah, kita masuk lagi ke root. Oke, lalu kita coba untuk relative path-nya tanpa menggunakan tanda miring atau slash. Kita tulis cd apache 2. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman tanpa tanda slash. Jadi perintah tanpa tanda slash itu disebut dengan relative path, yang salah satu syaratnya adalah masuk ke etc terlebih dahulu. Kita tulis cd etc, lalu baru cd apache 2. Nah,
Nah, dan ini sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu spesial karakter. Di sini kita mulai dari tanda lengkung ini. Kalau terdapat tanda lengkung ini, berarti menandakan bahwa kita sekarang ini sedang berada di home directory. Coba kita PWD, apakah benar? Nah, benar ya teman-teman, bahwa kita ada di home directory. Lalu ada tanda dolar ini yang menandakan hak akses user. Kalau kita mempunyai tanda dolar ini, berarti kita tidak memiliki hak sepenuhnya untuk user. Lalu coba kita masuk ke root dengan perintah su, masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini ada tanda pagar yang menandakan hak akses root. Nah, oke, lalu ada tanda titik yang digunakan untuk melihat file pada direktori sekarang. Jadi semisal nanti kita ls, itu akan muncul file di direktori yang sekarang, ls spasi titik. Nah, ini muncul beberapa folder pada direktori sekarang. Nah, oke, lalu kita masuk ke cp apache 2, lalu kita ls 2 kali. Nah, ini muncul file-file secara lengkapnya ya teman-teman. Jadi kalau ls lalu titik 2 adalah untuk melihat semua file yang ada di direktori sekarang, lebih detailnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasannya selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu apakah ada file di direktori kita saat ini. Nah, ini adalah file yang sudah saya buat tadi. Kita coba buka file ya teman-teman, apakah benar ada. Nah, ada ya teman-teman, memang benar. Kita hapus aja. Trace. Oke, kita ls lagi, apakah masih ada. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman. Jadi komen untuk membuat file di sini adalah touch misal 2324.txt. Kita coba ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita coba ke file lagi, apakah benar ada. Nah, ada ya teman-teman. Oke. Nah, metode ini juga bisa digunakan dengan metode absolute path. Jadi kita akan membuat membuat file di dokumen tanpa harus masuk ke dokumen. Kita ketik touch dokumen 1.txt 2.txt. Kita coba ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita cek juga di filenya apakah benar sudah ada. Nah, ini benar sudah ada ya teman-teman. Kita hapus saja. Selanjutnya yaitu perintah ls advance. Kalau perintah ls digunakan untuk melihat isi dari direktori. Nah, perintah ls advance adalah untuk melihat detail dari sebuah file. Oke, jadi untuk itu teman-teman bisa gunakan ls min a untuk melihat hidden directory atau direktori tersembunyi. Nah, ini ada beberapa file yang tersembunyi. Bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Nah, untuk mengetahui bahwa file tersebut adalah direktori yang sembunyi, itu diawali dengan titik. Jadi ini ada titik-titik, itu berarti dia adalah direktori yang tersembunyi. Lalu ada ls min l untuk melihat detail dari setiap file-filenya. Nah, ini ada tanggalnya juga. Tanggal ini adalah tanggal terakhir kali diakses ya teman-teman. Lalu untuk mendapatkan keduanya, yaitu detail dari file, teman-teman bisa menggabungkan keduanya, yaitu ls min la. Nah, ini
Bisa teman-teman lihat. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu membuat file dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat file dengan touch, kali ini kita akan belajar cara membuat file dengan mkdir. Caranya, teman-teman bisa ls terlebih dahulu untuk mengetahui file apa saja yang ada di sini. Nah, ini ada tampilan file default ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa ketik mkdir, lalu nama file yang akan teman-teman buat, contoh direct new. Oke, coba kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, direct new. Lalu yang selanjutnya adalah cara untuk membuat direktori di dalam direktori. Jadi kita tulis mkdir dir1, lalu tulis lagi mkdir dir1 slice dir2. Coba kita ls. Nah, ini sudah ada dir1. Coba kita masuk ke dir1, lalu si dir1 kita coba ls, apakah ada filenya lagi. Nah, ini ada dir2. Lalu selanjutnya kita bisa keluar terlebih dahulu, kita gunakan perintah ls min l untuk mengetahui file tersembunyi. Nah, ini adalah file-file yang tadi. Kalau file yang depannya D adalah file yang tersembunyi ya teman-teman. Jadi ls min a adalah untuk melihat file yang tersembunyi yang diawali dengan huruf D. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah cp atau singkatan dari copy. Seperti namanya, perintah ini digunakan untuk mengcopy. Semisal kita ada di file, lalu kita ingin mengcopy, teman-teman bisa klik kanan, lalu copy, lalu terserah mau disimpan di mana dan klik paste. Tapi kalau di terminal teman-teman gunakan perintah cp, terus nama dari sumber filenya, lalu sumber yang dituju mau kemana, misal Andika. Nah, coba kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, halo1.txt. Lalu bagaimana semisal banyak file yang ingin di copy dan kita tidak mau capek-capek untuk menulis halo1.txt, halo2 sampai halo misalnya 100. Nah, untuk itu karena belakangnya sama yaitu .txt, teman-teman bisa gunakan cp bintang.txt seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk mengcopy direktorinya, bukan filenya, teman-teman gunakan perintah cp min r, lalu direktori yang ingin teman-teman copy, misal dir1 ke home slice Anis Antika, seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu perintah mv. Perintah mv ini digunakan untuk merename file yang salah nama atau memang teman-teman ingin menggantinya. Lalu mv juga dapat digunakan untuk memindahkan file dari direktori A ke direktori B. Oke, kita coba ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada halo1.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengganti namanya dengan format mv halo1.txt, lalu kita ganti namanya menjadi halo5.txt. Kita ls. Nah, ini namanya sudah ganti ya teman-teman, jadi halo5.txt. Nah, mv juga dapat digunakan untuk memindahkan file. Kita buat lagi filenya di dokumen, namanya halo4.txt. Tidak ada halo4.txt ya teman-teman. Kita keluar. Nah, untuk memindahkannya teman-teman gunakan format mv
dokumen flash halo4.txt, lalu tujuannya itu mau dipindahkan kemana. Karena saya akan memindahkannya ke directory sekarang, maka kita persingkat saja menjadi titik halo4.txt di directory sekarang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu rm atau remove command yang digunakan untuk menghapus file atau directory. Untuk menghapus directory, teman-teman gunakan perintah rmdir. Tapi kalau untuk menghapus file, teman-teman gunakan perintah rm. Di sini saya coba hapus halo5, jadi rm halo5.txt. Nah, coba kita ls. Nah, ini halo5-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, oke, kalau teman-teman mau menghapus file lainnya yang huruf depannya sama, teman-teman bisa gunakan rm. Semisal namanya halo, teman-teman gunakan halo lalu bintang.txt. Oke, nanti itu akan terhapus semuanya. Terlalu coba. Nah, ini sudah ada, tidak ada file yang namanya halo. Lalu kita coba untuk menghapus directory menggunakan perintah rmdir. Coba kita hapus direct new. Kita ls. Nah, ini sudah tidak ada direct new ya teman-teman. Nah, coba kita hapus dir1, apakah bisa? rmdir dir1. Nah, ini bisa ya teman-teman, karena di dir1 itu tidak ada filenya. Tapi semisal di dir1 ada filenya, teman-teman harus menghapusnya satu persatu, mulai dari dir3, dir2, dan dir seterusnya yang terdapat pada dir1. Bobby Valentino.